Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filiziana, NIM saya 1872070006. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bahas tentang perekonomian internasional dan sebagai dosen pengampunya adalah Bapak Rama Rosadi SMMM. Ekonomi internasional merupakan salah satu dari cabang dari ilmu ekonomi. Pada ekonomi internasional adalah mempelajari hubungan saling ketergantungan antar negara-negara di dunia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Karakteristik ekonomi internasional yang pertama adalah pasar terbuka. Kondisi pasar di dalam perekonomian internasional menganut sistem pasar terbuka atau liberalisasi pasar, di mana akan terjadi banyak transaksi atau arus transfer uang dengan metode yang semakin inovatif dan canggih. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih juga. Kemudian banyaknya perusahaan multinasional. Bukan rahasia lagi, di dalam suatu negara itu akan bermunculan perusahaan-perusahaan multinasional karena adanya atau terjadinya perekonomian internasional. Pada dasarnya, jenis perusahaan internasional multinasional ini memang berdampak pada negara asal perusahaan tersebut, hingga akhirnya akan terjadi hubungan ekonomi internasional di negara tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah persaingan semakin ketat. Hal ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang ingin tetap eksis di dalam suatu kegiatan perdagangan tersebut. Mereka akan senantiasa meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Kemudian, selain itu, efektivitas dan efisiensi kerja pun semakin ditingkatkan demi mendapatkan hasil produksi terbaik. Ruang lingkup ekonomi internasional yang pertama adalah kebijakan perdagangan nasional. Kebijakan perdagangan nasional mempengaruhi ruang lingkup ekonomi internasional karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada kegiatan perekonomian tersebut dilaksanakan di satu negara atau di satu wilayah. Nah, kebijakan-kebijakan yang di satu wilayah atau nasional ini atau negara inilah yang nanti juga akan mempengaruhi ekonomi internasional tersebut. Kemudian kebijakan moneter dunia. Kebijakan moneter dunia sangat mempengaruhi ekonomi internasional. Kita bisa menilai sendiri bagaimana suatu kebijakan moneter tersebut memberikan pengaruh atau cukup signifikan bagi masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga adalah organisasi internasional. Saat ini bermunculan organisasi-organisasi atau unit kerja yang berkembang di bidang ekonomi internasional. Maka tidak heran jika sifat atau karakteristik organisasi tersebut akan mempengaruhi perekonomian dunia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah berdirinya perusahaan multinasional. Semakin banyak perusahaan yang berlabel multinasional akan mempengaruhi perekonomian dunia. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor dan memiliki peran dalam memajukan perekonomian. Faktor penunjang ekonomi internasional yang pertama, keinginan mendapatkan keuntungan. Ekonomi internasional merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Kita sama-sama mengetahui kegiatan perekonomian atau kegiatan ekonomi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua kemudian adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang teknologi dan ilmu pengetahuan di suatu negara, maka kegiatan perekonomian internasional pun akan semakin luas atau semakin banyak. Ini dipermudah dengan teknologi yang semakin canggih. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam.
Setiap negara atau wilayah memiliki kebiasaan dan juga keanekaragaman dan sumber daya yang berbeda. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah alam, adat istiadat, iklim, dan tenaga kerja. Salah satu contoh bagaimana iklim mempengaruhi kegiatan perekonomian. Hal ini bisa kita lihat dari jenis produksi yang dihasilkan di wilayah atau di negara tersebut. Kemudian era globalisasi. Era globalisasi berkaitan erat dengan teknologi. Meski dikenal dengan memudahkan, perkembangan ekonomi internasional tidak bisa lepas dari peranan masing-masing negara. Artinya, suatu negara memang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain. Yang kelima adalah keinginan bekerja sama. Di setiap negara pada dasarnya memerlukan negara lain. Hal ini membuat negara-negara tersebut berusaha untuk memiliki hubungan yang baik atau kerjasama antar negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan atau keperluan ekonomi yang ada di negara tersebut. Apa manfaat dari kegiatan perekonomian internasional? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan suatu negara. Ketika terjadinya suatu transaksi atau suatu kegiatan perekonomian yang melibatkan negara lain, hal itu bisa meningkatkan pendapatan suatu negara. Contoh di Indonesia, adanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan ketika mereka mendapatkan penghasilan dan mereka kembali ke Indonesia, mereka akan menukar hasil kerja mereka tersebut ke dalam mata uang Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran mata uang yang diperoleh menjadi rupiah. Kemudian memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Meningkatnya ekspor ke negara lain akan membuka peluang lapangan pekerjaan karena produksi akan semakin berkembang dengan jumlah tenaga kerja yang memadai. Nah, ketika terjadinya peningkatan atau kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, maka di suatu daerah atau wilayah tersebut atau negara tersebut akan mengurangi pengangguran. Kemudian mempercepat pembangunan nasional. Ketika terjadi kegiatan perekonomian internasional, suatu wilayah atau negara itu akan mempermudah atau akan membangun sarana dan prasarana atau fasilitas yang diperlukan dalam perekonomian tersebut. Contoh dari pembangunan atau bagian-bagian yang harus infrastruktur yang harus dibangun, contohnya adalah pelabuhan, kemudian bandara, jalan tol, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir adalah munculnya alih-alih bidang teknologi. Efek dari globalisasi, termasuk globalisasi ekonomi, akan sangat terasa sekali di berbagai negara. Sudah banyak perusahaan inovatif dengan para ahli di bidangnya. Peralihan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri dirasakan hampir di seluruh dunia atau dirasakan berbagai negara. Seorang bisa merasakan dengan semakin banyaknya ahli di bidang teknologi, maka terobosan teknologi itu akan semakin mempermudah manusia. Oleh karena itu, ekonomi internasional memang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Peranan Indonesia dalam ekonomi internasional. Yang pertama menjadi negara anggota G20. Negara G30 merupakan negara-negara yang menguasai 75% perekonomian dunia, dan Indonesia menjadi salah satu anggota dari G20 tersebut. Kemudian Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil setiap tahunnya. Hal ini memberikan dampak positif karena menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Negara kita telah membuktikan dengan model pembangunan yang mumpuni hingga menjadi salah satu ekonomi global power. Yang ketiga adalah tujuan investasi asing. Berdasarkan data survei 600 CEO PwC di tahun 2014, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai tujuan investasi setelah RRC dan Amerika Serikat. Survei ini dilakukan di antara negara-negara anggota APEC. Demikianlah sedikit pembahasan tentang perekonomian internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.